Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, muslimat rahimakumullah. Salah satu penyebab perpecahan di antara kalangan kaum muslimin muslimat dan jatuhnya vonis di antara sesama kaum muslimin dan muslimat, vonis sesat ataupun vonis kafir, adalah disebabkan tentang beda penafsiran terhadap ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ayat ataupun hadis yang mutasyabihat dipahami sebagai ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan tentang zat ataupun sifat Allah Subhanahu wa taala, di mana jika dipahami secara zahir bisa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maka berbicara tentang interaksi dengan ayat mutasyabihat ini terbagi kepada 4 cara. Yang pertama sekali, ada kalangan yang mengambil metode ta'til tentang ayat dan hadis mutasyabihat. Makna ta'til di sini adalah menafikan sifat-sifat ataupun zat-zat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya seperti firman Allah Ta'ala, Yadullah fawqa aydihim. Jika diartikan secara zahir, maknanya tangan Allah di atas tangan mereka. Kaum yang mengambil metode ta'til di dalam menjelaskan ayat mutasyabihat ini, mereka itu mengingkari adanya yad bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum yang mengambil metode ta'til di dalam berinteraksi dengan ayat mutasyabihat ini bukan daripada kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, kaum ataupun kelompok yang mengambil metode tasbih di dalam berinteraksi dengan ayat-ayat mutasyabihat, ini pun bukan daripada kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misalnya, Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Mereka memaknai makna tangan Allah di sini adalah anggota tubuh sebagaimana dipahami oleh manusia. Maka metode tasbih ini ketika berinteraksi dengan ayat-ayat mutasyabihat pun bukan daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang ketiga, ada kelompok ataupun firqah di dalam kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan di dalam kalangan kaum muslimin yang memakai metode tafwid. Makna tafwid menyerahkan makna hakikat daripada ayat mutasyabihat itu kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pernah mencari-cari apa makna yang dimaksudkan daripada ayat mutasyabihat itu. Masih seperti contoh yang barusan kita sebutkan, Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Maka orang-orang ataupun kelompok kaum daripada kaum muslimin muslimat yang memakai konsep tafwid ini, ketika memaknai Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, mereka membuat tanzih dahulu. Makna tanzih adalah mengingkari makna yad di sini sebagai tangan yang anggota tubuh. Mereka mengimani Yadullah fawqa aydihim, dan itu adalah salah satu firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menafikannya, tetapi mereka juga tidak melakukan tasybih, tidak memaksudkan yad tangan di sini sebagai anggota tubuh. Tetapi apa juga, yad ini ada, dan maksud hakikat daripada yad tangan ini Allah yang lebih mengetahuinya.
yang jelas bukan anggota tubuh sebagaimana dipahami oleh manusia. Jadi di dalam beberapa kitab disebutkan bahwa sesungguhnya jumhur, mayoritas daripada kalangan ulama salaf memakai metode tafwid di dalam berinteraksi dengan ayat-ayat yang mutasyabihat. Mereka tidak memakai metode tasbih, mereka juga tidak memakai metode ta'til, yang keduanya itu adalah bukan daripada kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang terakhir, ada kelompok firqah di dalam Islam yang memakai metode ta'wil ketika berinteraksi dengan ayat mutasyabihat dan hadis mutasyabihat. Makna ta'wil di sini adalah mentanzihkan Allah Subhanahu wa taala, menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada hal-hal sifat-sifat yang tidak layak bagi makhluk. Masih seperti ayat yang barusan kita sebutkan, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Maka di dalam pendapat kelompok firqah yang memakai metode ta'wil, mereka itu tidak memaknai yad di sini sebagai tangan yang anggota tubuh. Yad memang bermakna tangan, tetapi tangan di sini ketika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah anggota tubuh. Lalu apa makna yang hakikat? Makna yang hakikat daripada yad ketika dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kudrah ataupun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ataupun keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu melakukan tanzih, menyucikan zat Allah daripada sifat yang sama dengan makhluk. Kemudian mereka mencari makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa makna daripada makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala? Yaitu tidak ada di dalamnya tasbih, tidak ada di dalamnya itu tajsim, yaitu menganggap Allah Subhanahu wa taala sebagai satu jisim, satu benda. Maka metode yang diakui di dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah metode tafwid dan metode ta'wil. Tafwid dipegang oleh jumhur, mayoritas ulama salaf, dan ta'wil juga dipegang oleh mayoritas ulama khalaf sesudahnya. Lalu menjadi pertanyaan, apakah kalangan ulama salaf itu pernah memakai metode ta'wil di dalam berinteraksi dengan ayat mutasyabihat? Jawabannya adalah ada. Termasuk di dalamnya adalah beberapa alim ulama, termasuk ulama-ulama hadis, Imam Bukhari dan ulama-ulama sebelumnya, bahkan para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim. Misalnya ketika mereka itu menafsirkan firman Allah, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Makna jaa di sini bukan datanglah Allah taala, tapi wa jaa amrullah, ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini semoga kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap memakai metode ta'wil atau metode tafwid di dalam berinteraksi dengan ayat-ayat mutasyabihat atau hadis-hadis mutasyabihat, dan tidak terjerumus ke dalam memakai metode ta'til, yaitu menafikan sifat yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, atau memakai metode tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah, kedua aliran ini memakai metode ta'wil, lebih memakai metode ta'wil, sekalipun Abu Hasan al-Asy'ari rahimahullah ta'ala dan pengikutnya seperti Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, Imam Haramain rahimahullah ta'ala, mereka itu di akhir-akhirnya pun lebih menyukai memakai metode tafwid di dalam berinteraksi dengan ayat-ayat mutasyabihat. Lalu kenapa masyhur bahwasanya Abu Hasan al-Asy'ari
dan pengikut-pengikutnya itu memakai metode takwil. Tadi disebutkan di dalam kitab Ahlus Sunnah Asy'ariyah bahwa sesungguhnya sebenarnya Abu Hasan Asy'ari dan ulama-ulama yang menjadi pengikutnya secara keilmuan itu tidak juga suka untuk mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat, mencari makna ayat mutasyabihat. Lalu kenapa metode takwil mereka tempuh juga padahal mereka kurang menyukainya? Hal ini disebabkan beberapa hal. Yang pertama, metode takwil pun dipakai oleh jamaat minas sahabat, oleh beberapa kelompok sahabat Nabi radhiyallahu alaihim. Yang kedua, pada masa beliau, pada masa ulama-ulama ini telah muncul ahlul bid'ah. Mereka itu mencoba mencari-cari makna daripada ayat-ayat mutasyabihat. Jadi ketika mereka mencarinya, ada yang terjerumus sehingga mencari makna yang tidak layak dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun terjerumus ke dalam tajsim ataupun tasbih. Maka Abu Hasan Al-Asy'ari dan ulama-ulama yang menjadi pengikutnya secara metode, secara keilmuan, menempuhlah metode takwil, yakni mencari makna terhadap ayat mutasyabihat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, yakni sesudah tanzih, mensucikan Allah daripada sifat-sifat makhluk, tidak terjerumus kepada tasbih dan tajsim. Semoga ini berfaedah bagi kita bersama. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.